Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat. Kali ini saya akan membahas tentang ragam bentuk soal penilaian. Materi ini menjadi sangat penting, terutama bagi guru-guru yang akan mempersiapkan bentuk-bentuk soal menjelang penilaian tengah semester atau bahkan penilaian akhir semester. Materi ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyusun soal ujian sekolah. Dengan memperhatikan dan mempelajari bentuk-bentuk soal penilaian ini, maka Bapak Ibu Guru bisa membuat beraneka macam bentuk soal, sehingga kelemahan dalam bentuk soal yang satu bisa ditutupi dengan keunggulan atau kebaikan dari bentuk soal yang lain. Karena itu, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Kita lihat dulu bagaimana cara memilih bentuk tes. Lalu apa itu tes? Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Nah, ini yang akan kita lihat, yang akan kita lakukan adalah tes hasil belajar. Berarti ingin melihat, ingin mengukur kemajuan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Kemudian, tes juga bisa dikatakan adalah suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat atau atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Nah, jenis tes itu apa saja? Yang pertama, berdasarkan bentuk pelaksanaannya, ada tes tertulis. Sesuai namanya, dilakukan secara tertulis. Kalau sekarang menggunakan komputer. Yang kedua, ada tes lisan. Berarti berbicara secara langsung untuk mengetes. Kemudian ada juga tes perbuatan, yaitu mengecek tentang perilaku. Nah, berikutnya, jenis tes berdasarkan bentuknya. Ada tes esai atau uraian. Kemudian ada tes objektif. Nah, di sini dikatakan tes objektif karena nantinya tes ini siapapun yang menilai hasilnya akan sama. Objeknya, berdasarkan objeknya, tidak secara objektif. Tidak secara subjektif. Artinya kalau subjektif berarti tergantung yang menilai. Kalau tes objektif, berarti akan menghasilkan hasil yang sama siapapun yang menilai. Kalau subjektif bisa berbeda-beda. Kemudian berdasarkan fungsi tes, ada tes formatif apabila tes dilakukan per bagian. Misalnya satu bab atau satu pokok bahasan. Ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini kumpulan dari beberapa bagian, dari beberapa bab, dari beberapa pokok bahasan. Kemudian ada tes penempatan. Biasanya tes ini dilakukan untuk menempatkan seseorang pada bagian tertentu. Bisa di kelas A, di kelas B, di kelas C, dan seterusnya. Itu tes penempatan. Ada lagi tes diagnostik. Tes diagnostik ini tes yang dilakukan untuk melihat, untuk mendiagnosa, untuk memperhatikan sudah sejauh mana seorang yang mengikuti tes itu mengetahui, memahami suatu yang diteskan. Jadi mendiagnostik. Seperti misalnya kalau dari SMP memasuk SMA, nah, karena tidak ada tes tulis, hanya berdasarkan nilai hasil dari SMP, maka ketika masuk SMA perlu dilakukan tes diagnostik. Misalnya kelebihannya dalam bidang apa, kelemahannya dalam bidang apa. Kelemahan itulah yang harus buru-buru kita tutupi dengan melakukan terlebih dahulu tes diagnostik,
Lalu yang lemah nanti kita tingkatkan, kita berikan pemahaman dengan materi yang lemah tadi, supaya nantinya kemampuan anak itu menjadi merata. Berikutnya kita lihat jenis tes tertulis. Jenis tes tertulis yang pertama adalah tes berbentuk uraian atau esai. Tes ini bisa dikatakan juga tes subjektif. Pertanyaan yang membuat peserta didik harus menjawab dengan cara menguraikan, menyebutkan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, atau dalam bentuk lain yang sejenisnya, disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, bagian dari tes uraian ini ada yang namanya tes uraian dengan pertanyaan bebas. Yang kedua, tes uraian dengan pertanyaan terbatas. Kalau bebas berarti apa saja. Kalau terbatas, misalnya besok kita akan melaksanakan penilaian untuk bab 1. Pokok bahasannya tentang keterbatasan atau kelangkaan. Ya udah, hanya itu saja. Sementara kalau pertanyaan bebas bisa dari beberapa bagian, bisa dari beberapa pokok bahasan. Nah, nanti yang mengetes akan memberikan pertanyaan yang mana saja, terserah kepada yang mengetes. Dan yang dites harus paham semuanya. Berikutnya tes uraian dengan pertanyaan terstruktur. Nah, dengan pertanyaan terstruktur ini, pertanyaannya dan jawaban dibuat terstruktur. Artinya antara pertanyaan dan jawaban ini harus benar-benar disesuaikan. Jawabannya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh penanya. Umumnya yang terstruktur ini materinya ada di buku. Sementara yang bebas atau pertanyaan yang terbatas bisa saja materinya tidak ada di buku, hanya berupa pemahaman. Kalau yang terstruktur berupa pengetahuan, berupa ingatan saja. Berikutnya, soal uraian. Kelebihan soal uraian dapat mengukur kemampuan siswa dalam hal mengorganisir pikirannya, mengemukakan pendapatnya, dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat siswa sendiri. Ini kelebihannya. Kelemahannya, keterbatasan sampel hasil belajar yang diujikan. Artinya karena seorang siswa harus mengemukakan pendapatnya, harus mengekspresikan gagasannya, maka jumlah soal yang diberikan menjadi terbatas. Karena jumlah soal yang diberikan terbatas, berarti akan ada juga keterbatasan sampel hasil belajar. Berikutnya, cara penskorannya terhadap hasil belajar, hasil jawaban siswa sangat subjektif. Nah, tadi soal uraian ini juga disebut soal yang subjektif karena jawabannya bisa jadi dinilai secara subjektif oleh yang menilai. Artinya sebuah jawaban bisa jadi penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka antara yang satu dengan yang lain hasil penilaiannya, hasil penskorannya bisa berbeda. Tergantung kepada persepsi dari si yang menilai. Kemudian yang C, dipengaruhi kemampuan siswa dalam kemahiran menulis. Ada anak pintar berbicara, ketika menulis dia tidak bisa. Sebaliknya, ada anak yang menulisnya bagus, terstruktur, tapi ketika disuruh berbicara, bingung. Nah, bagi anak yang mahir menulis, dengan adanya soal uraian ini, menjadi keuntungan tersendiri. Contoh soal. Ini hanya satu variasi soal saja. Setiap badan usaha memiliki ciri yang berbeda-beda dengan badan usaha yang lain. Sebutkan 3 perbedaan yang tepat antara firma dengan CV. Jadi ini hanya menyebutkan nih 3 perbedaan. Nah, kalau 3 perbedaan ini berarti nanti bagaimana jawabannya? Jawabannya jangan dibiarkan mengambang, tapi kita harus punya kunci jawaban berikut dengan penskorannya. Dengan demikian, kalau ada kunci jawaban dan penskorannya, siapapun nanti yang ngoreksi akan menghasilkan
skor yang hampir sama, bahkan sama. Itu kalau sudah ada penskorannya, format penskorannya. Tapi kalau tidak format penskorannya, biasanya tergantung kepada yang menilai. Nah, jawabannya kita lihat. Yang diminta 3 perbedaan antara firma dengan persekutuan komanditer. Maka untuk uji jawaban bisa lebih dari 3. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini beberapa perbedaannya. Saya tidak akan menjelaskan tentang jawaban ini. Nah, dengan adanya pertanyaan dan jawaban ini, maka jangan lupa kita membuat penskorannya. Jadi ada kunci jawaban, ada penskorannya. Misalnya skor 6, apabila terdapat 3 perbedaan yang benar, yaitu paduan antara firma dan CV. Skor 5, apabila terdapat 3 perbedaan paduan antara firma dan CV. Tetapi ada satu ciri firma atau CV yang salah. Dan seterusnya. Dengan adanya penskoran seperti ini, maka nanti penilai yang satu dengan penilai yang lain diharapkan akan mendapatkan skor yang sama. Itulah fungsi dari adanya penskoran. Ini contohnya nih, mulai dari skor 6 sampai dengan skor 1. Apabila terdapat 3 perbedaan paduan antara firma dan CV, tetapi ada 5 ciri firma atau CV yang salah. Jadi yang benarnya hanya 1. Jadi harus dibuat penskoran seperti ini. Berikutnya, contoh yang kedua. Daftar nama barang dan harga. Ada nomor, nama barang, ada harga pada bulan September, Oktober, dan November. Berdasarkan tabel di atas, apabila indeks harga dihitung dengan menggunakan metode agregatif tidak tertimbang, maka A. Hitung indeks harga bulan November. B. Hitung indeks harga bulan November. Tadi yang A, indeks harga bulan Oktober, B, indeks harga bulan November, lalu yang C, hitung laju inflasi bulan November. Dan yang D, inflasi tersebut termasuk jenis apa? Lalu alasannya apa? Itu pertanyaannya. Lalu jawabannya seperti ini. Untuk yang nomor 1 atau yang A tadi, indeks harga bulan Oktober. Caranya dihitung bulan Oktober ini berapa harganya. Jadi langkah yang pertama, jumlahkan nih harga-harga bulan Oktober, harga-harga bulan September, harga-harga bulan November. Nah, kalau ditanya bulan Oktober, harga bulan Oktober dibagi dengan harga bulan September. Begitupun kalau ditanya yang bulan November. Tuh. Jadi harga bulan Oktober 50.500 dibagi 48.000 kali 100. Hasilnya 104,17. Itu indeks harganya kalau menggunakan agregatif sederhana. Lalu yang bulan November 55.500 berarti ini jumlah harga bulan November dibagi jumlah harga bulan Oktober kali 100. Hasilnya 109,90. Lalu ditanya laju inflasi bulan November terhadap bulan Oktober, yaitu indeks harga bulan November dikurangi indeks harga bulan Oktober dibagi indeks harga bulan Oktober kali 100%. Ternyata hasilnya 5,5%. Berarti dengan demikian pada bulan November terdapat kenaikan harga terhadap barang-barang yang ada dalam tabel tadi sebesar 5,5% dibandingkan dengan bulan Oktober. Nah ini. Lalu jawaban berikutnya, kalau ada kenaikan harga sebesar 5,5%, termasuk jenis inflasi apa? Yaitu inflasi ringan. Karena ini kurang dari 10%. Tuh, kurang dari 10%. Ini. Nah, lalu kalau sudah ada jawaban seperti ini, jangan lupa buat penskorannya supaya penilaiannya benar. Contohnya begini. Skor 4 jika seluruh komponen benar. Tadi kan komponennya ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Jika semua jawaban benar, maka skornya 4.
Lalu skor 3 jika ada 3 komponen yang benar. Skor 2 jika hanya ada 2 komponen yang benar. Dan skor 1 jika hanya ada 1 komponen yang benar. Jadi penskoran ini tidak sembarangan mencantumkan angka. Semuanya harus ada maknanya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, itu. Berikutnya, tes objektif. Tes objektif ini adalah soal jenis yang membuat nilai yang dihasilkan selalu sama. Artinya dengan soal objektif ini, walaupun guru atau pendidik yang menilainya berbeda-beda, ada beberapa orang, maka hasilnya akan sama. Itu tes objektif. Terdiri dari ada soal benar salah, ada soal menjodohkan, ada soal pilihan ganda, ada soal pilihan ganda kompleks, ada tes isian. Ini bentuk-bentuk tes objektif. Kita lihat satu persatu. Soal benar salah. Kelebihannya, penilaian dilakukan secara objektif. Yang B, mudah dan cepat menilainya. Yang C, mencakup ruang lingkup bahan yang luas. Yang D, menyusunnya relatif mudah dibandingkan pilihan ganda. Lalu dapat dipakai berulang kali. Ini kelebihannya. Kelemahannya, menebak jawaban. Artinya bisa saja peserta ujian hanya menjawab benar atau salah itu hanya nebak-nebak. Tidak berdasarkan keilmuan. Dengan demikian, menebak jawaban ini bisa mencapai 50%. Kemudian hanya mengungkapkan aspek mental yang rendah. Karena anak-anak kurang diajak untuk berpikir. Hanya berdasarkan ingatan saja. Kemudian yang C, kurang membedakan antara siswa yang pandai dan kurang pandai atau belum pandai. Nah, jadi karena tadi hanya menebak-nebak. Lalu tingkat reliabilitasnya rendah, tingkat keterpercayaannya rendah, sehingga sulit dijadikan sebagai alat ukur. Contoh soal. Untuk mengelola dana masyarakat dalam perekonomian Indonesia terdapat perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki ciri dan fungsi yang berbeda-beda. Ini sebagai stimulusnya. Jadi soal benar salah ini boleh menggunakan stimulus seperti ini, boleh juga langsung. Pilih benar atau salah pada setiap pernyataan di bawah ini. Nomor 1. Jika Anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu, dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Benar atau salah? Nomor 2. Pihak asuransi dapat menanggung setiap kerugian yang dialami nasabah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Benar atau salah? Jadi, satu pernyataan, satu jawaban. Benar atau salah? Misalnya, jawabannya seperti ini. Nomor 1, benar. Jadi jika Anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu, dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Itu benar. Lalu nomor 2, pihak asuransi dapat menanggung setiap kerugian yang dialami nasabah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang benar ini yang tidak disengaja. Jadi kalau dikatakan baik disengaja atau tidak disengaja berarti salah. Ya, itu contohnya. Berikutnya, contoh lainnya tentang benar salah ini. Stimulusnya, ada banyak kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyetabilkan harga barang dan nilai rupiah. Salah satunya adalah menjual surat berharga melalui kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Berdasarkan ilustrasi di atas, pilih benar atau salah pada setiap pernyataan di bawah ini. Nomor 1, dengan menjual surat berharga, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah, sehingga nilainya akan naik. Apakah benar? Kalau menjual surat berharga, jumlah uang yang beredar akan bertambah. Lalu kalau jumlah uang bertambah, nilainya akan naik. Kalau benar, ya pilih benar.
Kalau salah, pilih salah. Lalu nomor 2, apabila nilai uang mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan harga barang turun. Benar atau salah? Nah, kita lihat jawabannya. Nomor 1, salah. Dengan menjual surat berharga, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah. Sampai di situ benar. Tapi kalimat terakhirnya salah. Kalau jumlah uang yang beredar bertambah, maka nilainya akan turun. Jadi di situ kalimat terakhirnya yang salah. Karena kalimat terakhirnya salah, maka pernyataan ini jadi salah. Nomor 2, apabila nilai uang mengalami kenaikan, jadi kalau nilai uang naik, maka akan menyebabkan harga barang turun. Nah, ini benar. Ya. Berikutnya, bentuk soal objektif berikutnya adalah menjodohkan. Kelebihannya cocok untuk mengukur aspek kognitif tingkat rendah, seperti pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Kemudian penilaiannya bersifat objektif, mudah disusun, dan dapat meliputi ruang lingkup bahan yang cukup luas. Sementara kelemahannya, sukar untuk mengukur proses mental tingkat tinggi. Yang hot, susah di sini. Soal yang dibuat harus homogen. Jadi, susah untuk homogennya menjodohkan ini. Nah, itu ya, kelebihan-kelemahannya. Catatan. Jumlah isi bagian kanan dalam menjodohkan ini bisa saja jumlahnya sama. Jadi yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri bisa sama. Bisa juga yang kanan lebih banyak dibanding yang kiri. Atau sebaliknya, yang kiri lebih banyak dibanding dengan yang kanan. Berikutnya variasi soal menjodohkan. Ada yang disebut drag and drop, yaitu mengklik bagian kiri atau kanan dipindahkan ke bagian kanan atau kiri. Jadi mengklik bagian kiri dipindahkan ke bagian kanan, atau mengklik bagian kanan dipindahkan ke bagian kiri sesuai dengan perintah soal, sehingga pernyataan dan jawaban menjadi benar. Kita lihat contohnya. Ini contoh soal menjodohkan. Di bawah ini tabel ciri-ciri pasar perdana dan pasar sekunder yang terdapat pada pasar modal. Pasangkanlah kriteria yang ada pada tabel dengan pasar perdana atau pasar sekunder. Satu pasar bisa lebih dari satu kriteria. Nah, gini kita lihat nih kriterianya. Harga saham tetap. Harga saham tetap ini ada di pasar mana? Kalau pasar perdana berarti nomor 1 jawabannya A. Kalau pasar sekunder nomor 1 jawabannya B. Kemudian ada komisi. Yang ada komisi ini di mana? Apakah di pasar perdana ataukah di pasar sekunder? Kalau pasar perdana berarti nomor 2 ini jawabannya A. Kalau di pasar sekunder berarti jawabannya B. Begitu seterusnya. Nah, di contoh nomor 5 ini, bagian sebelah kiri lebih banyak di bagian daripada yang sebelah kanan. Yang kirinya ada 5, yang kanannya hanya 2. Tapi ini ya 5-5-nya nanti akan berpasangan dengan yang di kanan. Jadi yang kiri akan berpasangan dengan yang di kanan. Kita lihat nih jawabannya. Nah, untuk nomor 1, harga saham tetap itu ada di pasar perdana. Nomor 2, ada komisi, ada di pasar sekunder. Hanya terdapat transaksi pembelian di pasar perdana. Pemesanan melalui agen penjual, itu juga di pasar perdana. Lalu jangka waktunya tidak terbatas, ini ada di pasar sekunder. Nah, kalau misalnya drag and drop, bisa saja nanti yang A ini diklik, kemudian dibawa digeser ke nomor 1. Kemudian yang A diklik lagi digeser ke nomor 3. Kemudian diklik lagi digeser ke nomor 4. Sementara yang B diklik digeser ke nomor 2. Kemudian diklik lagi digeser ke nomor 5. Itu kalau drag and drop. Nah, berikutnya nomor 6. Nomor 6 juga sama seperti ini. Yang pernyataan sebelah kiri lebih banyak dari yang kanan. Nah, ini berarti harus dihitung dulu. Data keuangan milik Biro Jasa Keluarga dan Biro Jasa Famili pada 31 Desember 2020. Ini ada data seperti ini. Berdasarkan data keuangan di atas, hitunglah laporan perubahan modal tiap perusahaan.
Kemudian pasangkanlah kolom pernyataan dengan perusahaan yang tepat. Tiap perusahaan bisa memiliki pasangan lebih dari satu pernyataan yang tepat. Nah, misalnya nih, modal mengalami penambahan 22 juta. Mana perusahaan yang penambahan modalnya bertambah 22 juta? Apakah yang A atau yang B? Perusahaan memperoleh laba sebesar 25.500.000. Apakah A atau B? Jumlah beban yang dikeluarkan sebesar 9.500.000. Apakah A atau B? Tinggal dipasangkan. Kalau drag and drop, nah ini tinggal klik geser gitu. Nah, itu ya. Kemudian kita perlu juga ada penjelasan untuk meyakinkan bahwa pilihan itu benar. Jadi buat dulu penjelasannya untuk menentukan seperti ini itu. Jadi Biro Jasa Keluarga ini yang diketik hitam itu ada di soal. Kemudian yang merah-merah ini hasil perhitungan. Ini sengaja saya cantumkan langkah-langkahnya nih. Modal awal, kemudian ada modal akhir. Selisih antara modal awal dan akhir ini bisa penambahan atau pengurangan modal. Karena modal awalnya 25.500.000, modal akhir jadi 45.500.000, berarti ada penambahan modal. Tuh, ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita harus mencari laba. Cara mencari laba yaitu pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dikurangi beban. Pendapatannya dijumlahkan, ternyata jumlah pendapatannya 35 juta. Bebannya belum ada, apalagi labanya. Maka langkahnya tadi penambahan modal sudah ada, prive sudah ada. Kalau ada penambahan modal, ada prive, maka berarti sebelumnya ada laba. Caranya modal akhir ditambah dengan prive, itulah laba. Nah, sekarang labanya sudah ada, pendapatan sudah ada, maka beban bisa dicari, yaitu pendapatan dikurangi dengan laba, hasilnya adalah beban. Tuh, langkah 3. Begitupun untuk Biro Jasa Famili melakukan langkah yang sama. Nah, kesimpulan yang tepat, beban Biro Jasa Keluarga lebih besar dari beban Biro Jasa Famili dengan selisih 2 juta. Nah, kalau sudah ada penjelasan seperti ini, maka soal tadi bisa dijawab. Yaitu nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 juga jawabannya A. Itu ya, menjodohkan. Berikutnya pilihan ganda. Pilihan ganda ini merupakan bentuk soal yang paling banyak digunakan. Kenapa? Kita lihat nih kelebihan-kelebihan dan kelemahannya. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Meliputi ruang lingkup materi yang luas. Jadi ruang lingkup yang bisa diujikan bisa banyak. Lalu skor yang diberikan terhadap jawaban sangat objektif. Cocok untuk tes yang pesertanya banyak dan harus segera diketahui hasilnya. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu menyusunnya cukup sulit dan butuh banyak waktu serta tenaga. Sulit membuat jawaban pengecoh yang homogen atau setara, serta berfungsi. Jadi tidak asal-asalan membuat pengecohnya. Terdapat peluang untuk menebak jawaban, walaupun peluangnya tidak lebih besar dari yang ada di benar salah. Ini kalau pilihannya ada 5, berarti peluang untuk menebaknya bisa mencapai 20%. Contoh soal, ini contoh soalnya, kita lihat. Terdapat banyak peran yang dapat dilakukan oleh bank sentral dalam sistem pembayaran, di antaranya sebagai operator. Berikut ini yang termasuk peran bank sentral sebagai operator di antaranya adalah A, B, C, D, dan E. Ini, mana yang termasuk peran bank sentral sebagai operator? Nah, jawabannya misalnya A, maka tinggal klik yang A. Itu. Ini hal yang biasa ya. Kemudian contoh berikutnya. Berikut ini tugas perangkat organisasi koperasi. 1, 2,
3, 4, 5. Dari pernyataan di atas, mana yang merupakan tugas pengurus koperasi? Misalnya jawabannya A, 1, 2, dan 3. B, 1, 2, dan 4. C, 1, 3, dan 5. D, 2, 3, dan 5. E, 3, 4, dan 5. Ternyata jawabannya yang A. Itu tugas pengurus koperasi. Berikutnya, kita lihat bentuk soal pilihan ganda kompleks. Kelebihannya, pemeriksaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, sama seperti pilihan ganda tadi. Meliputi ruang lingkup materi yang luas. Skor yang diberikan terhadap jawaban sangat objektif. Cocok untuk tes yang pesertanya banyak dan hasilnya harus segera diketahui. Ini sama berarti dengan pilihan ganda biasa. Tapi ada tambahannya. Yang E, dengan pilihan ganda kompleks ini dapat mengukur pemahaman peserta secara lebih terpadu. Anak akan diuji pemahamannya. Kelemahannya, menyusunnya cukup sulit dan butuh banyak waktu serta tenaga. Sulit membuat jawaban pengecoh yang homogen atau setara dan berfungsi, serta terdapat peluang untuk menebak jawaban. Ya. Kemudian, pilihan ganda kompleks ini bisa juga ada variasi jawaban lainnya. Ada dilakukan dengan cara mengklik satu atau beberapa jawaban yang benar. Atau memilih satu atau beberapa jawaban yang benar. Kalau pilihan ganda kan hanya satu jawabannya. Yang kompleks bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian menyediakan pilihan jawaban seperti ini. Bisa saja A, jawabannya 1, 2, dan 3 benar. B, 2, 3, dan 4 benar. C, 1 dan 3 benar. D, 2 dan 4 benar. Atau E, jika hanya 4 yang benar. Ini termasuk pilihan ganda kompleks juga. Nah, ini contoh. Ada banyak motif yang dijadikan sebagai alasan oleh seseorang dalam memiliki atau memanfaatkan uang, seperti yang dilakukan Pak Agus ketika mendapat uang 250 juta hasil penjualan tanah warisan dari orang tuanya. Manakah yang termasuk motif transaksi? 1, 2, 3, 4, 5 misalnya nih. Ya, ada 5. Kalau pilihan ganda kan jawabannya hanya 1. Nah, ini ternyata yang termasuk motif transaksi ini, nomor 1, membayar rumah yang selama ini dikontrak. Nomor 3, melunasi utang kepada koperasi, lalu membeli motor yang akan dijadikan modal untuk mengojek. Berarti jawabannya bisa lebih dari 1. Jadi seperti ini. Itu pilihan ganda kompleks. Contoh lain. Nih, ini berarti dalam akuntansi. Ada sebagian data neraca saldo perusahaan pengiriman barang Blitz. Datanya, kemudian ada catatan pada akhir periode, lalu dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Berdasarkan data tersebut, ditanya, mana pencatatan jurnal penyesuaian yang tepat? Bisa 1 saja, 2 saja, 3 saja, 4 saja, 5 saja. Atau ada beberapa. Kalau anak yang paham, ternyata jawabannya bisa nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Tidak ada 3 jawabannya. Ini contoh-contoh bentuk pilihan ganda kompleks. Berikutnya isian singkat. Nah, isian singkat ini kelebihannya dapat mengukur kemampuan siswa dalam hal pengetahuan, pemahaman, maupun keterampilan yang bersifat sederhana. Namanya juga singkat berarti isinya hanya 1 atau 2 kata. Beda dengan uraian. Kalau uraian menjelaskan banyak kalimat. Kelemahannya hanya bisa untuk menjawab 1 atau 2 kata yang jawabannya sudah pasti. Membutuhkan keterampilan menyusun soal dengan jawaban pasti juga. Itu isian singkat. Contohnya, pada suatu pasar ketika harga barang Rp100, permintaan barang 40 unit. Dan ketika harga barang naik menjadi Rp120, permintaan barang berubah menjadi 20 unit. Sementara itu, fungsi penawaran barang QS sama dengan min 20 ditambah 4P.
Yang ditanya, berdasarkan data tersebut, maka harga keseimbangan yang terjadi adalah. Nah ini, jadi berarti ini mencantumkan angka. Jangan lupa kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus mempersiapkan kunci jawaban dan penjelasannya. Jawabannya ternyata 32. Dari mana 32? Kita buat penjelasannya seperti ini. Menggunakan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Dan seterusnya. Nah, ini hasilnya 32. Ya. Contoh berikutnya. Tabel APBN negara mata angin pada tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, jenis anggaran negara mata angin termasuk. Nah, ternyata ini jelas penjelasannya nih. Jawabannya adalah surplus. Kenapa surplus? Karena ternyata pendapatan lebih besar dari belanja negara. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa baca ulang atau namanya ditonton ulang materi ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun berbagai bentuk soal. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.